Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita sudah bisa menuntaskan 10 hari pertama dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaimin shaimat rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan akal, diberikan nafsu, dan diberikan hati nurani. Maka ketika manusia diberikan nafsu, maka itu akan menjadi tantangan. Sehingga manusia terkadang ada yang bisa mengendalikan hawa nafsu, ada yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Sehingga manusia sering berbuat salah dan khilaf. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap Bani Adam pernah melakukan sebuah kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Oleh karena itu, bagi kita yang merasa dan bagi kita yang penuh dengan salah dan khilaf, penuh dengan dosa, berlumuran dengan dosa, bahkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan seperti buih di lautan. Maka oleh karena itu di momentum Ramadan kali ini, mari kita meraih dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan pergi, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sabiqu maghfiratum mir rabbikum. Berlomba-lombalah kalian dalam mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menunda-nunda, karena tidak ada jaminan bagi kita untuk hidup sampai hari esok, untuk hidup sampai minggu depan, untuk hidup sampai bulan depan, bahkan sampai tahun depan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menunda-nunda, karena sekali lagi kita tidak tahu ajal kita sampai di mana. Sangat besar keberuntungan, sangat besar ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu seperti apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Lalu seperti apa ciri-ciri orang yang akan menempati surga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah mengatakan, Allah menjelaskan di dalam ayat selanjutnya,
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sering kita berkata, nanti kita berinfak setelah kita punya banyak uang, setelah kita menjadi orang kaya. Namun justru berinfak dan bersedekah tidak mesti kita harus menunggu kita menjadi orang kaya. Justru dengan banyak berinfak dan bersedekah, Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Allah akan menjadikan kita menjadi orang kaya. Maka rahasianya adalah, jika kita ingin menjadi orang kaya, maka perbanyaklah sedekah. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiz, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, orang yang mampu mengendalikan emosionalnya. Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan dalam tafsir beliau Al-Misbah bahwa orang yang terkena amarah ibarat orang yang kena percikan api di dalam dirinya, di dalam jiwanya, maka itulah yang akan membakarnya. Titik terendah orang yang terkena amarah adalah berada pada kebodohan. Jadi orang yang dikatakan kuat bukan orang yang besar ototnya, bukan orang yang bisa mengangkat meja, mengangkat lemari, tapi orang yang dikatakan kuat adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadida bisur'ah, walakinna syadidal ladzi yumliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang dikatakan kuat bukan orang yang mampu menghantam orang lain dengan ototnya, tapi orang yang dikatakan kuat adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Lalu bagaimana cara kita mengendalikan amarah kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila kalian dalam keadaan marah, maka berwuduklah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin, menciptakan setan dari api. Maka untuk menundukkan api tersebut adalah dengan air. Ketika kita berada pada emosional dan kemarahan, itu artinya kita lagi membawa api. Maka untuk memadamkan api tersebut adalah dengan berwudu. Shaimin shaimat rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah orang yang memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain adalah berbicara tentang kebesaran hati kita, kebesaran jiwa kita untuk memaafkan orang lain. Oleh karena itu, jangan sampai perkara-perkara hal yang kecil, perkara-perkara yang sepele, dan perkara-perkara yang sederhana akan merusak bingkai persatuan kita. Dalam kehidupan organisasi, dalam kehidupan sehari-hari, antara pengurus organisasi, antara ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota, di dalam sebuah rapat, di dalam melaksanakan sebuah program, mari kita berlapang dada, membuka hati kita untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Ada sebuah kisah pada zaman Rasulullah SAW. Pada suatu hari, Rasulullah duduk bersama para sahabat di dalam masjid. Kemudian beliau mengatakan, akan datang sebentar lagi seorang ahli surga. Tidak lama setelah itu datanglah seorang badui dengan penampilan yang sangat sederhana. Kemudian berulang. Salah satu sahabat, Abdullah bin Amr bin As, penasaran dengan orang tersebut. Apa keistimewaan, apa ibadah yang dilakukan oleh sahabat tersebut, oleh orang badui tersebut, sehingga dia sudah diberikan jaminan untuk masuk surga. Abdullah Amr bin As meminta izin kepada orang tersebut untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Kemudian orang tersebut mengizinkan. Dan setelah
Abdullah Amr bin As mengamati setiap hari, setiap malam selama 3 hari. Tidak ada yang istimewa dari orang tersebut. Tidak ada tahajudnya yang sepanjang malam. Tidak ada bacaan Al-Quran yang menggema sepanjang hari dan sepanjang malam di rumahnya. Setelah 3 hari berturut-turut, tidak ada yang menakjubkan, tidak ada yang sangat sempurna yang dia lihat dari orang Badui tersebut. Maka di hari ketiga, Abdullah Amr bin As bertanya kepada orang Badui tersebut, apa ibadah yang engkau lakukan sehingga Rasulullah menyebut engkau akan masuk surga? Maka orang tersebut mengatakan, satu hal yang saya pernah lakukan, yang berulang-ulang saya lakukan. Sebelum saya tidur, saya selalu mendoakan dan memaafkan setiap orang. Hanya itu ibadah yang saya lakukan. Shaimin shaimat rahimakumullah. Dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa bagaimana kelebihan dan keistimewaan saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Dengan saling memaafkan, kita akan terhindar dari sifat dendam. Dengan saling memaafkan, kita akan terhindar dari penyakit hati. Demikian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.